Oke, kita mulai saja. Sorry, kita mulai lagi, kita lanjut. Tadi kita sampai di penjelasan GitHub ya, sambil download MySQL. Dan kita lanjut. Ini masih pertemuan 2. Nah, tadi habis putus koneksi. Nah, oke, kita lanjut. Oke, nah, sampai mana tadi? Sampai GitHub ya. Oke, jadi gini. Jadi kalau aplikasi kita itu mau kita taruh di hosting gitu kan, ini contoh hostingnya. Kalau mau kita taruh di hosting, seringkali itu kita nggak perlu upload ini ya, satu project kayak gini kita upload nggak usah. Jadi kita taruh aja di GitHub ya, taruh di GitHub, terus di cPanel-nya kita clone gitu ya, pakai SSH biasanya di sini. Ini ada kan terminal kayak gini. Terus kita clone aja di sini sesuai dengan ini codingan kita ya. Repo kita di sini. Kita git clone, terus nama alamat apa reponya gitu ya. Nah, nanti setelah di clone nanti proses pasang di sini, proses migrasi database itu kita jalankan di sini. Jadi nggak perlu kita upload projectnya, kita tinggal clone, kita running migration dan semua selesai gitu ya. Ini nanti kita akan masuk ke sini nanti di pertemuan yang hampir di akhir-akhir pertemuan nanti akhir. Oke, kita lanjut ke migration tadi ya. Migration tadi ini kan kita udah download MySQL tadi, udah berhasil kita download, terus kita ganti versinya pakai yang agak baruan dikit aja. Oke, kita tes dulu database-nya, refresh. Karena kita udah ganti database ya, jadi ini kita koneksikan lagi. Oh, ini start dulu ya. Start. Iya, masih starting database-nya. Lumayan lama ya. Pin 9 start. Nah, ini udah start. Hello. Oke, udah. MySQL-nya udah start. Nah, ini ya, database-nya kan belum kita buat ini. Nah, kita create dulu. Belajar Laravel. Nah, kayak gini. Kita udah bikin, coba kita running migration lagi ya. Ini kan error tadi, PHP artisan migrate ya. Nah, ini ya proses migration. Nah, ini Laravel otomatis bikin tabel di sininya. Kita coba buka. Nah, ini kan. Nah, ini udah kebuat ya. User sesuai dengan definisi kita di migration tadi. Nah, kita lihat kayak gini. Dia ID big integer, terus dia itu auto increment, terus dia itu primary ya kan, primary kayak gini. Sama nama, email ini sama dengan yang ada di Laravel ini. Nah, yang ini timestamp-nya ini maksudnya ini created at sama updated at. Nah, ini otomatis dari Laravel, kita biarkan aja kayak gitu biar kita bisa deteksi data itu kapan dia dibuat dan kapan dia terakhir kali diupdate gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini migration. Nah, sekarang coba kita buat satu migration lagi ya. Kita udah buat migration user. Sekarang coba kita buat satu migration lagi. Kita akan coba buat migration, misalkan apa enaknya? Enaknya itu produk gitu ya. PHP artisan migration create product table. Create sama dengan produk. Nah, kayak gini ya. Ini kita akan membuat satu tabel namanya itu produk. Nah, ini main create ini artinya kita akan nge-create sebuah tabel namanya produk kayak gini. Nah, ini ya produk ini ya.
Terus misalkan kita kasih table string nama, nah nama produknya apa, terus table string SKU, biasanya kan ada SKU nya ya kan, unique. Terus habis itu table nama SKU gambar, string gambar ya, posisi gambarnya di mana, null label, dia bisa null gitu ya. Kalau kita kasih komen harus JPG, nah misalkan kita kasih komen kayak gini. Nah sekarang kita coba running migration lagi, PHP artisan migrate, dia akan migrate yang belum termigrate gitu ya, dia berarti akan migrate produk. Nah, otomatis kalau di sini kita lihat, di sini kita refresh, nah dia akan ada produk kayak gini ya. Ini migration di Laravel. Nah, karena kita telah membuat struktur database-nya itu di codingan kayak gini ya, user semuanya kita buat strukturnya di sini. Kalau kita running di ini, di hosting kayak gini, ini kita tinggal PHP artisan migrate aja. Artisan migrate ya, kayak gini lah ya. Nah, di sini kita tinggal PHP artisan migrate. Nah, otomatis nanti database-nya akan tercreate juga tanpa kita perlu melakukan import export gitu ya. Ini database di Laravel kayak gini, gambarnya kayak gini. Nah, sekarang kita telah membuat tabel produk. Nah, kita perlu membuat satu lagi yaitu model ya. Model itu untuk operasi di database-nya. Tinggal kita buat aja PHP artisan make model produk. Nah, kayak gini. Nah, otomatis modelnya akan tercreate di sini model produk kayak gini ya. Nah, as faktor ini biarin aja, kita kasih protected $table sama dengan produk. Terus untuk awal-awal kita protected $guarded sama dengan kayak gini ya. Ini maksudnya kita definisikan table guarded, ini maksudnya adalah biar kita bisa mengisi secara bulk insert, itu nanti ya kita jelaskan, nanti ditulis kayak gini aja dulu, produk kayak gini. Terus misalkan kita ingin membuat relasi gitu kan, seringkali kan database itu kan terrelasi ya satu sama lain. Nah, untuk relasinya kita bisa lihat di sini ya, foreign. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, copy aja. Jadi misalkan produk ini siapa sih yang ngupload, nah kita bisa taruh sini unsigned big integer, ini kita samakan sama yang ini, ID di sini itu sebenarnya adalah unsigned big integer increment primary key. Nah, di sini kita masukkan unsigned big integer user ID, dia akan mengarah ke sini ya, mengarah ke ID ini. Nah, itu kalau kita ini copy aja sini, paste di sini. Nah, ini table foreign-nya itu user ID, itu referensinya itu kolom ID di tabel users kayak gini ya. On delete misalkan set null, on update cascade, gini aja cascade. Nah, ini berarti null label ya, soalnya bisa set null. Nah, kayak gini ya. Jadi dia itu bisa kok menghubungkan antara user dengan produk. Contoh ya, kita ini kan terlanjur ya, kita terlanjur melakukan migration produk dan kita melakukan update di sini. Nah, caranya kita ini aja PHP, kita rollback artisan migrate rollback. Nah, kayak gini. Dia akan nge-rollback produk. Jadi produk di sini akan terhapus. Ya, ini cukup hati-hati kalau rollback. Kalau datanya udah ada, jangan sampai kita rollback gitu. Terus kita PHP artisan migrate lagi kayak gini. Nah, udah ya, kita coba refresh. Nah, di sini migrate produknya udah ada, user ID-nya kayak gini ya. Ini akan mengarah ke tabel user, ini contohnya. Ini user ID mengarah ke ID. Reference tabel users kayak gini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh migration di Laravel. Nah, sekarang kita coba lagi satu operasi lagi yang seringkali terjadi waktu migration, yaitu kita melakukan perubahan setelah ada tabel lain gitu. Misalkan
ternyata sebelum produk itu harus ada kategori, tapi kita udah terlanjur buat produk tapi nggak ada kategorinya. Nah, kita coba buat kategori aja. PHP Artisan make migration create kategori table, main create sama dengan kategori. Nah, kita coba dulu ya. Kategori, ternyata produk itu punya kategori $table, kita kasih string name, nama kategorinya ya, terus kita kasih unique aja. Nah, kayak gini nama kategorinya, terus kita coba migrate. Nah, kategori kan udah ada di sini, kategori sudah ada di sini, tapi dia harus terhubung ke produk. Nah, caranya kita buat aja PHP Artisan make migration edit atau edit satu. Saya biasanya gini, edit satu. Ini terserah teksnya kayak gimana. Ini intinya nama filenya ini, nanti terserah ini ya. Saya biasanya kayak gini soalnya. Edit satu, kategori produk ya, produk table, main table sama dengan produk. Nah, ini maksudnya, ini kan grid, dia membuat table kategori. Sedangkan main table, dia artinya adalah dia akan mengedit table produk kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kolom apa yang akan kita tambahkan di sini? $table. Nah, sama kayak ini ya. Kayak ini sama. Unsigned big integer, copy aja. Gini. Kategori ID. Kategori ID, dia mengarah ke tabel kategori dengan kolom ID. On delete cascade aja, jadi ketika kategorinya dihapus atau set null aja ya, kategori ya set null aja. Jadi ketika kategorinya dihapus dia akan set null, kalau kategori ID-nya diupdate dia akan cascade kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau di rollback kita taruh sini. Kalau di rollback table drop foreign ya, kita drop dulu foreign-nya yaitu user ID. Kok user ID ya, kategori ID ya. Nah, jadi ketika di rollback ini kan ketika di up ini ketika migrate. Jadi ketika migrate dia akan melakukan migration dan kategori ID-nya ini akan dibuat gitu loh. Nah, kalau kita rollback harusnya ini kita hapus. Jadi foreign-nya dihapus, kolomnya dihapus gitu kan. Jadi kalau maju ditambah, mundur dikurangi gitu. $table drop column kategori ID kayak gini ya. Jadi kalau di rollback dia drop column, defaultnya kayak gitu. Misalkan migrate ya, kita migrate. Nah, ini kita udah buat satu kolom lagi ditambahkan yaitu kategori ID di sini. Kalau kita lihat di sininya, nah dia ada kategori ID kayak gini ya. Nah, coba kita rollback. Migrate, rollback. Dia akan rollback satu. Nah, kategorinya akan dihapus. Di sini juga akan dihapus kayak gitu ya. Kita migrate aja. Nah, misal kita udah pusing dengan editan edit 1, edit 2 dan seterusnya. Kita pengen fresh saja semuanya ya, bisa. PHP Artisan migrate fresh kayak gini ya. Jadi dia akan hapus semua table. Jadi hati-hati ya, migrate fresh ini dia akan hapus semua table. Lalu dia akan migrate ulang dari awal sampai akhir, dari sini satu ini sampai ke sini, urut satu persatu kayak gitu. Nah, ini udah lah kayak gini ya. Itu sekilas mengenai migration. Nanti teman-teman bisa olah sendiri migration, bisa pelajari di sini. Saya hanya mengenalkan soal migration. Ini masih banyak operasi-operasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke model ya. Model untuk create, read, edit, delete, CRUD. Oke. Kita akan masuk ke model. Nah, model ini kan ada model produk. Ini kita udah buat tadi PHP Artisan model produk. Sekarang kita coba untuk melakukan testing. Testing create product gitu ya. Testing create product kayak gini. Coba kita bikin satu controller dulu. PHP Artisan make controller. Produk controller kayak gini. Nah, coba ya, produk controller kayak gini. Coba kita enaknya testing ya, ini testing ya.
function store, misalkan kayak gini. Store ini maksudnya untuk storing data ke tabel produk ini ya. Tabel produk ini kita akan storing data di situ. Nah, caranya kalau di controller ini nanti ya kita akan masuk ke CRUD lebih dalam nanti. Ini kita testing dulu ya. Use app ini bentar. App models product. App models product. Nah, ini ya. Kita use dulu modelnya. Terus kita create ya. Coba ya. Product create. Ini ada beberapa cara. Ini coba saya pakai cara yang biasa dulu ya. Product create. Produk ini kan punya banyak kolom di sini ya. Kolom usernya masih 0. Jadi kita nolkan aja dulu. Nama testing. Jadi dia nge-create kayak gini. SKU. Koneksi terputus lagi. Bentar. Iya. Sebentar, teman-teman, sebentar. Koneksinya masih terputus. Oke, sorry, koneksinya masih terputus. Ini tak lanjut offline dulu ya, teman-teman ya. Lanjut offline dulu, maksudnya nanti akan saya upload di YouTube. Teman-teman silakan. Oke, sorry. Ya, saya lanjut offline ya. Nanti teman-teman silakan lihat di YouTube di sini ya. Untuk pertemuan kedua ini. Soalnya koneksinya ya putus nyambung ya. Misalkan ini ya, kita lanjut. Nah, ini SKU nya misalkan 0 misalnya A123. Nah, contohnya kayak gini. Terus nama SKU, terus gambarnya 0 ya. Kita belum pakai gambar dulu. User ID-nya juga 0, belum pakai user ID dulu. Kategorinya juga 0, belum pakai kategori. Kayak gini ya. Return down kayak gini. Coba ya. Nah, ini kan kita udah buat function di sini di controllernya. Nah, kita perlu koneksikan ke rootnya web.php. Nah, kayak gini ya. Misal kayak gini. Root get product ya, produk. Nah, terus ini kita arahkan ke product controller kayak gini, product controller add store. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan, kalau kita mengakses produk di URL, dia akan mengarahkan ke function store ini, lalu dia akan melakukan operasi create kayak gini, nama SKU. Sekarang kita coba ya, di sini aja. Apa tadi namanya? Belajar Laravel test garis miring produk. Error. Target class doesn't exist. Product controller doesn't exist. Sebentar. Kalau Laravel 8 itu nggak bisa pakai cara kayak gitu kayaknya ya. Routing. Rootnya nggak pakai cara kayak gitu ya. Pakai array kalau nggak salah. Pakai array. Tahu gini aja lah ya. Saya lupa soalnya kalau ininya. Nanti tak aja lagi. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kita taruh sini aja dulu. Coba ya. Kita running di sini. Ini masih offline. Jadi nggak bisa online kemana-mana. Kelas produk not found. Oh ya, ini belum ada. Kita kan use tadi. Kalau use, nah ini aja. App model produk kayak gini. Jadi nggak perlu use ya. App model produk create kayak gini. Nah, done. Nah, kalau kita lihat di sini produk datanya ini akan masuk. Nah, testing A123. Coba kita ganti 124 kayak gini. Testing 2 kayak gini ya. Lihat lagi. Nah, ini masuk lagi. Nah, itu ya. Ini contohnya operasi database di Laravel kayak gitu ya. Pakai create kayak gitu. Ini otomatis keisi. Ya itu ya. Untuk proses insert database di Laravel kayak gitu.
Nah, untuk proses edit delete ya hampir sama. Ya kita tinggal ini aja. App model product ya, contoh ya, satu contoh. Where ID 1 delete-nya kayak gini. Ini hapus. Coba ya. Reload. Nah, ini kehapus ID-nya yang satu. Kita refresh. Nah, kayak gini. Update juga sama, hampir sama ya. Where ID 1 update. Apa yang update di sini? Nah, di sini. Misalkan namanya kita update jadi XABC ya. Edit namanya aja. ID-nya satu kan udah kehapus, kita ID-nya 2 gitu. Load. Coba ya, kita lihat di sini. Nah, ini kan update juga ke update gitu ya, teman-teman. Nah, ini soal migration di Laravel dan juga database-nya. Sebelumnya sebenarnya ini kita bisa lebih dalam lagi nanti ketika operasi yang real ya, ke data realnya nanti atau bisa pakai ini sih, kalau mau testing juga bisa pakai ini, PHP Artisan Tinker ini adalah dia itu konsol PHP. Jadi PHP konsol kita bisa tulis sesuatu di sini. Misalkan 1 tambah 2 3 hasilnya kayak gini ya. Ini PHP konsol misalkan ya. app models product where id 2 first. Nah, ini kita mengambil tabel produk dengan ID 2 kayak gini, atau app models produk find 2. Jadi dia mengambil dengan ID 2 ya, kayak gini ya. Ini adalah contoh penggunaan Tinker, dan kita mau testing model kita di sini bisa. Testing selain model juga bisa. Testing apa lagi ya? Helpers itu nanti bisa ya. Nah, ini contohnya dari penggunaan Tinker, penggunaan migration dan juga model di Laravel ya. Untuk Eloquent-nya nanti kita bisa terapkan di pertemuan yang ketiga mungkin ya. Itu soal operasi database yang lebih lanjut, misalkan mengambil child, mengambil parent ya, untuk koneksi-koneksi biar lebih mudah, yang memanjakan developer tentunya, itu kita bisa lihat nanti di Eloquent. Oke teman-teman, itu dulu pertemuan kedua ini. Sorry ya tadi keputus-putus. Yang pertemuan kedua part pertama sudah saya taruh di streaming tadi. Ini part kedua lanjutannya setelah koneksi putus dan putus lagi. Ini akan saya upload di YouTube. Nanti ini bisa dilihat ya, bisa dilihat sendiri. Saya share di grup WhatsApp, dan ini videonya private ya. Ini jadi tidak saya publik. Emang ini kelas private, rencananya emang dibuat private, bukan untuk publik gitu. Oke teman-teman, sorry atas putus koneksi ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Mohon maaf sekali, dan terima kasih sebelumnya atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.